Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Kawan-kawan YouTubers, pemirsa sekalian, guys, brosis, pagi ini saya akan menampilkan satu konten video yang mana adalah salah satu bagian dari tugas keseharian saya selain abdi negara sebagai pegawai negeri sipil. Kami juga kemarin mengikuti seleksi BPK. Alhamdulillah kami terpilih sebagai Ketua BPK Kecamatan Bungku Barat, dan pada tanggal 26, 27, 28 Juni kemarin kami melaksanakan BIMTEK pemutahiran data yang dilaksanakan di Desa Bahoya Reko-Reko di Gedung Serbaguna Desa Bahoya Reko-Reko Kecamatan Bungku Barat, yang dihadiri langsung oleh Komisioner KPU, Ketua Divisi Hukum, Bapak Andi Nurdin Tasa SH. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau karena sudah menyempatkan diri hadir memberikan materi kepada anggota PPS Sekecamatan Bungku Barat. Kegiatan itu kami bagi dua sesi sesuai dengan standar COVID, bahwa apabila kita akan melakukan pertemuan tatap muka tidak boleh melebihi dari 20 peserta, maka otomatis anggota PPS Kecamatan Bungku Barat yang berjumlah 30 orang itu dari 10 desa kami bagi menjadi dua sesi. Jadi satu sesi 15 orang. Sesi pertama dari Desa Bahoya Reko-Reko, Desa Wusu, Larobenu, Umpanga, dan Desa Topogaro. Sementara sesi kedua itu mulai dari Desa Tondo, Desa Ambunu, Desa Marga Mulia, Desa Wata, dan Desa Wedago. Jadi tidak perlu saya berpanjang lebar. Selamat menyaksikan.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua PPK Tengah, yang saya hormati Ketua PPK Barat, serta Sekretaris PPK Tengah dan Sekretaris PPK Barat, serta yang saya banggakan anggota PPK Bengkulu Tengah dengan Bengkulu Barat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada kesempatan kali ini kita sudah memulai namanya tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020. Yang pada dasarnya bahwa pada bulan 4 yang lalu itu sudah dilakukan penundaan. Ada beberapa tahapan penunda, termasuk pemutahiran data yang sedang berjalan sekarang, yang kita masuki bintek pemutahiran data pada kesempatan kali ini. Namun pada dasarnya bahwa sesuai dengan instruksi dari KPU RI, sesungguhnya bintek pada hari ini itu bukan pemutahiran data. Seandainya berlaku normal tahapan yang kita lakukan. Akan tetapi bintek untuk PPK pada kesempatan ini semestinya adalah masuk pada tata kelola, ya, masuk pada tata kelola pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Itu yang sesungguhnya saya mengambil inisiatif bahwa barangkali mungkin kita tidak konsisten sebentar itu menyinggung tentang pemutahiran saja. Apalagi kalau saya melihat PPK ini kan rentang waktunya sudah bintek pemutahiran data itu masih baru, karena kita sudah pemilihan umum pada tahun 2019. Jadi mungkin saya akan mengantar sedikit terkait dengan tata kelola. Karena kenapa ini penting, sebagaimana yang dipesankan oleh Ketua Divisi Sosialisasi Provinsi Sulawesi Tengah, apalagi tidak menutup. Kita ketahui bahwa terkait dengan daftar pemilih itu yang menjadi sangat urgen dalam setiap pemilihan, apakah itu pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Persoalan data selalu menjadi persoalan yang sangat urgen. Kenapa? Rata-rata di setiap kasus yang masuk di Mahkamah Konstitusi itu selalu bersinggungan dengan persoalan data. Walaupun pada sesungguhnya bahwa secara umum pemilihan di Indonesia itu ada pemilihan umum di Indonesia sudah dikatakan bahwa semakin tahun semakin bagus. Nah, inilah yang akan sementara diusahakan di pusat untuk dibuatkan dasar hukum. Tapi kalau kita melihat tentang waktu yang sekarang kita mau lakukan, sudah jelas bahwa belum dipakai keseluruhan. Di Sulawesi Selatan itu sudah di rumah saja melalui aplikasi hanya membutuhkan 6 jam. Kota Makassar itu selesai dicokli. Kota Makassar hanya 6 jam dibutuhkan. Dan tingkat kevalidannya sudah diuji publik di Jakarta paling. Cuman persoalan ini artinya dasar untuk membuatkan dasar hukum itu supaya bisa dipakai itu belum di Jakarta. Oleh karenanya mungkin pemilihan dasar yang tidak ada juga fokusnya Bengkulu Barat ini, jadi ya bagaimana ya
Jadi kita masuk pada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Karena di sini di PKPU ini yang pertama adalah tahapan, kemudian yang bertepatan tahapan yang harus kita laksanakan sekarang adalah tahapan pemutahiran, kemudian ada verifikasi faktor calon perseorangan dan pembentukan PPDB. Nah, itu. Tapi karena kita di provinsi tidak ada calon perseorangan, maka kita masuk pada tahapan pemutahiran data saja. Sudah tidak ada orangnya, sudah pindah orangnya, masih ada di DPTP kita. Nah itu. Jadi ini semua adalah di PPS harus dikembalikan. Nah, kemudian acuan dasar untuk datang memilih di TPS. Iya, kalau bukan DPP, ingat yang namanya DPP itu adalah terkait dengan hak konstitusi. Makanya sanksinya kalau kita sanksinya kalau kita tidak memasukkan, tidak mendata, tidak memasukkan memilih orang yang sudah memenuhi syarat, itu adalah tindak pidana pemilu. Karena ini hak konstitusi. Iya, dijelaskan bahwa di Indonesia itu adalah kedaulatan rakyat itu adalah berada di rakyat. Yang tertinggi adalah kedaulatan rakyat. Iya, inilah sehingga bahwa kita jelaskan itu dikonsultasikan bagaimana dengan PPK, konsultasikan, turun, cek, kemudian bersama dengan PPDB sudah itu tidak ditemukan, konsultasi dengan PPK ada persoalan seperti ini. Ya, nanti PPK yang menindaklanjuti bagaimana, dia bertanya ke KPU bagaimana ini, dan KPU selalu berkoordinasi dengan Dukcapil untuk itu. Nah, kemudian terkait Bapak Ibu yang terkadang memang, tapi kalau di Ibu Barat kayaknya tidak terlalu terlalu riskan itu. Akan tetapi kalau di Ibu Tengah dengan Bapak Bobi, kecuali kalau memang orangnya sudah meninggal dengan jalan, ini diperhatikan. Kalau memang betul-betul bahwa PPDB dan PPS tahu persis bahwa ini sudah meninggal, itu langsung hapus saja. Ya, jangan terikat dengan data siap untuk capil atau DP umur 17 tahun. Kalau sudah pernah meninggal, maka dia memenuhi syarat untuk itu pada tanggal 9 Desember nanti. Ya, jadi ada orang yang memang baru pas 17 tahun pada saat tanggal 9 Desember itu sudah memenuhi syarat. Ya, kemudian ada pemilih pemula yang karena TNI Polri, ya, di saat dia masih aktif, ini kan tidak memenuhi syarat untuk memilih. Nah, begitu dia pensiun, maka dia sudah memenuhi syarat masuk ke pemilih pemula, ya itu, atau pemilih baru. Dan ini semua pemilih-pemilih yang macam ini ada semua nanti